Oke, kembali dengan video kelompok, yaitu saya dengan nama Amar Zaidan Libatullah dengan NIM 421 2301068 dengan rekan kelompok yaitu Matahari Prawisaya Lubis dengan NIM 421 2301079. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan suatu kinerja dari kinerja kami pada praktikum. Kami di, kami diminta oleh dosen pengampu kami dari mata kuliah desain sistem mekatronika. Pada video sebelumnya dengan pola yang sama kami diminta untuk membuat sebuah simulasi sistem. Kali ini kami menerima request atau menerima perintah dari dosen mata kuliah kami yaitu Pak Dewi untuk membuat sistem elevator. Pada sistem elevator ini kami dibebaskan untuk menggunakan objeknya, yaitu apa diperuntukkan untuk hewan, untuk manusia ataupun untuk barang. Kami di sini memilih untuk mensimulasikan elevator barang dengan terdapat sebuah pintu, kemudian ada panel kontrol dan juga terdapat remote control. Di sini adalah tampilan dari elevator yang kami buat. Di sini terdapat dua panel. Panel pertama ini diperuntukkan untuk daya, yaitu power. Nah, untuk kedua, ini sebenarnya kami ingin membuat sebuah remote bahasanya. Tapi karena keterbatasan dari software factory out tidak terdapat remote, maka kami membuat penggantinya yaitu panel. Pada lift ini memiliki 3 lantai dan setiap lantai memiliki pintu. Nah, kami menambahkan fungsi pintu itu dengan solenoid ini dikarenakan tidak terdapat bentuk pintu ataupun fungsi pintu yang kami inginkan seperti lift pada umumnya. Untuk elevator ini sistem secara garis besarnya ialah lift akan bisa dioperasikan dengan tombol-tombol yang terdapat di sini, yaitu ada tombol hijau yang pertama bawah, ini menyatakan lantai 1. Kemudian yang kedua ada lantai 2, tombol yang atas ada lantai 3, dan kemudian yang atas ada display lantai, apakah kondisi lantai di lantai 1, 2 ataupun 3. Dan di sini terdapat tombol emergency yang terdapat emergency pada remote control dan juga kontrol daya atau power control. Di bagian daya, kenapa kami gunakan 2 emergency? Dikarenakan untuk mengeksekusi apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan. Di sini pada panel ada tombol hijau untuk start atau mengaliri daya pada elevator, kemudian merah untuk menutup semuanya yaitu stop. Dan dapat indikator kuning, yang merah kondisi mati, hijau aktif, kemudian kuning ketika emergency ditekan. Kondisinya ketika tidak baik-baik saja ataupun berhenti secara dipaksakan. Nah, untuk elevator sendiri supaya dia nanti bisa berada pada posisi yang seharusnya, itu ini kami ibaratkan seperti lantai. Nah, ketika elevator ini kondisi di lantai 1, 2, 3, kami menambahkan fungsi sensor. Sensor ini akan membaca plat yang belakang ini ketika kondisi ini membaca posisi atas dan posisi bawah. Jadi lift akan berada tepat pada posisi yang seharusnya. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian program yang kami buat. Nah, di sini ialah untuk program yang kami buat. Ini adalah output, label output, dan ini adalah label input. Pada bagian atas ini merupakan program dari kontrol daya. Ini kontrol daya. Kemudian ini yang di bawahnya ini udah masuk ke bagian fungsi aktivasi pintu. Setelah ini bawah ini udah fungsi, ini program dari tombol-tombol per lantainya. Dan di sini
Ini di display yang tadi, dan di bawah ini adalah fungsi dari aktivasi naik turun dari lift yang tadi. Oke, kita lakukan simulasi. Pertama-tama kita aktivasi terlebih dahulu. Nah, ini kondisinya liftnya aktif ya, karena semua pintu tertutup papannya. Nah, kondisi display pun lantai 1. Nah, kita coba ke lantai 2. Lihat saja. Nah, jadi ketika lift aktif, tombol akan menyala. Itu menandakan dia sedang proses. Ketika tombol lampu pada tombol mati, maka itu kondisi proses sudah selesai. Kondisi lift sudah berada di lantai 2, maka sudah siap untuk digunakan. Kita coba pada tombol lantai 3. Nah, jadi pintunya nanti akan menutup dahulu, kemudian naik ke lantai 3 dan kondisinya selesai. Oke, itu saja simulasi dari program kali ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart sesuai sistem yang kami buat tadi. Pada penampilan sebelumnya itu ada bentuk simulasi dari elevatornya. Di sini adalah perjalanan sistem jika kita menggunakan prosedur flowchart. Awalnya kita mulai, jadi ada panel daya, kemudian ada panel kontrol. Di sini panel daya terlebih dahulu. Ketika start button ditekan, maka dia akan mengaktifkan lampu hijau. Apabila tidak, dia akan maka yang aktif akan tetap lampu merah. Kemudian apabila sudah aktif lampu hijau, maka menandakan mesin aktif, dan di situ kita bisa menggunakan elevator ini. Elevator tadi yang sesuai yang kami buat memiliki 3 tombol, yaitu tombol lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Apabila kita mengaktifkan tombol lantai pertama, maka kemudian lampu pada tombol akan aktif. Itu menandakan sedang proses untuk menuju lantai 1. Nah, ketika telah menyala, maka elevator aktif dan sensor pada elevator pertama akan berusaha untuk mendeteksi apakah kondisi elevator sudah di lantai pertama atau belum. Apabila kondisi elevator sudah terdeteksi dengan sensor yang ada di lantai pertama, maka elevator akan stop untuk turun. Dan di situ jika sudah memberikan sinyal, maka sudah terdeteksi, maka memberikan sinyal ke pintu untuk terbuka. Setelah pintu terbuka, saat kondisi pintu terbuka juga terdapat sensor digunakan untuk menandakan elevator lantai pertama dapat digunakan, yaitu lampu pada tombol akan mati. Nah, kita kembali apabila pilihannya lain, yaitu pada tombol yang lantai ketiga, maka polanya kan sama, lampu tombol akan menyala, kemudian elevator akan aktif, dan kemudian sensor pada lantai ketiga akan berusaha untuk mendeteksi di mana kondisi, apakah sudah berposisi di situ elevatornya, dan elevator akan naik hingga ia terdeteksi oleh sensor pada lantai ketiga. Apabila terdeteksi, maka elevator akan berhenti untuk naik dan pintu terbuka. Setelah itu, ketika pintu terbuka telah buka setelah full dan sensor pintu terbuka mendeteksi, maka dia akan mematikan lampu pada tombol lantai ketiga, dan itu menandakan bahwa lantai ketiga dapat digunakan. Kemudian apabila kita menggunakan ataupun memakai tombol lantai kedua, kita tekan, dan kemudian lampu pada tombol kedua akan aktif, maka menandakan elevator akan aktif juga. Dan setelah aktif, maka di sini akan 2 kondisi. Apakah
sensor sebelumnya mendeteksi kondisi kondisi elevator pada lantai pertama atau ketiga. Apabila ternyata sensor mendeteksi elevator terdapat ataupun berposisi pada lantai pertama, maka elevator aktif untuk naik, sehingga elevator akan terdeteksi oleh sensor lantai kedua, dan ketika telah terdeteksi maka elevator akan berhenti, dan ketika berhenti pintu terbuka. Kemudian ketika pintu terbuka secara full, maka elevator sudah siap untuk digunakan, dan lampu pada tombol kedua akan mati. Nah, apabila kondisi elevator ada lantai ketiga, maka di situ elevator akan aktif untuk turun, sehingga nanti elevator terdeteksi oleh sensor lantai kedua. Apabila telah terdeteksi, maka elevator akan berhenti untuk turun dan pintu akan terbuka, dan ketika pintu terbuka secara full, maka pintu akan siap untuk digunakan dan lampu pada tombol lantai kedua akan mati. Nah, di sini ada proses lagi, ada sub program, yaitu ketika terjadi masalah emergency stop button aktif, maka semua sistem akan berhenti, lampu kuning akan aktif. Nah, lampu aktif itu menandakan bahwa lampu stop button itu sudah aktif. Nah, apabila dirilis ataupun dilepas, kondisi akan menjadi normal kembali. Nah, di sini apabila kita sudah menggunakan semuanya, kita bisa menekan tombol stop, dan mesin dan lampu merah akan aktif, itu menandakan mesin non aktif atau sudah tidak aktif. Selesai. Terima kasih. Jadi ini untuk desain panel luar dan panel dalamnya. Ini untuk panel luarnya seperti ini. Ini ada 3 tombol, yaitu lampu stop, start, sama lampu proses kuning. Lalu di sini ada 3 lampu lagi yang mengindikasikan bahwa posisi lift ada di lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3. Dan di sini ada tombol 1 start dan 1 tombol untuk stop dengan 2 emergency, yaitu emergency untuk rangkaian daya 1 sama untuk rangkaian kontrol. Lalu untuk isi dalam panelnya itu seperti ini. Di sini kita ada menggunakan 1 PSU sebagai sumber daya listrik DC-nya, dengan 1 MCB 1 pol sebagai pengaman untuk rangkaian kontrolnya, dengan 1 MCB 3 pol sebagai pengaman untuk rangkaian pada motor 3 pas, dengan menggunakan 1 PLC tipe Mitsubishi FX5U dengan 2 kontaktor 3 pol dan 3 tor dan 2 tor. Itu batas tegangannya 25 ampere untuk kontaktor dan 9-13 ampere untuk tornya. Lalu ini ada 4 buah terminal blok yang bisa dipakai. Lalu di sini ada rangkaian elektrikalnya. Ini untuk rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Pertama, rangkaian dayanya dulu. Di sini kita ada 1 MCB tadi dengan 2 kontaktor 1 dan kontaktor 2. Lalu di sini ada tornya, tor 1 dan tor 2. Tor 2 untuk mengontrol naik turun dari lift tersebut menggunakan motor 3 pasang. Lalu di sini untuk rangkaian kontrolnya nih 1 MCB pengamannya, MCB 1 pol dengan 1 PSU sebagai sumber daya listrik DC-nya. Lalu di sini ada 2 tombol start stop, dan di sini ada 2 tombol emergency, yaitu emergency daya dan emergency control. Lalu di sini ada sensor-sensor yang dipakai untuk dalam penerapan alat nanti. Itu ada sensor deteksi lantai 1, lantai 2, lantai 3, terus pintu 1, 2, 3.
Lalu ini PLC-nya, ini PLC FX5U tadi. Lalu ini untuk outputnya, yaitu ada 3 output lampu lantai 1, 2, 3. Terus ini ada untuk pembuka pintunya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lalu di sini ada untuk lift naik dan lift turunnya, untuk kontaktor 1, kontaktor 2. Lalu sini ada 3 lampu, untuk lampu hijau, lampu merah, dan lampu kuning. Lalu ini untuk kebutuhan bill of materialnya, ini untuk komponen kabel, motor AC, limit switch, DV sensor, push button, emergency, panel box, PLC. Lalu ada wiring duct, terminal, kontaktor, tor, kabel sinyalnya, power supply, DIN rail, MCB, untuk rangka liftnya. Terus tempat storage-nya sama tempat conveyor-nya, itu totalnya untuk alatnya sendiri itu ada di 66.655.000, dan untuk total anggaran biaya jasanya itu totalnya ada di 25 juta, dengan biaya total alatnya jasanya itu di 91.655.278. Sekian dari saya, terima kasih.